Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Pada video hari ini kita akan bahas tentang peer-to-peer lending. Dan teman-teman yang ikutin channel ini tentunya tahu bahwa portofolio saya di peer-to-peer lending itu nilainya cukup besar, mencapai ratusan juta. Dan detail dari masing-masing keranjang sudah dibuatkan pada video terpisah. Misalnya pada video ini saya menceritakan tentang portofolio investasi di Coinworks sebesar 77,7 juta. Dan tentunya harapan saya, aset sebesar 77,7 juta ini akan memperoleh imbal hasil yang setinggi-tingginya dengan resiko yang minimal. Bahkan kalau boleh dikatakan, saya pengen dapat cuan kalau bisa tanpa resiko sama sekali. Dan saya yakin ini juga menjadi harapan dari kamu. Tapi harapan ini tidak mungkin terjadi, karena setiap investasi pasti ada resikonya. Begitu juga dengan investasi di peer-to-peer lending. Makanya ada jargon low risk low return, high risk high return. Makanya sekarang saya akan bahas tentang strategi investasi di peer-to-peer lending, sehingga kita semua bisa mendapatkan hasil maksimal dari alokasi portofolio yang ditempatkan di aset kelas ini. Dan sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, kamu yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga kamu bisa mendapatkan rekomendasi produk investasi terbaik dari channel Andre Tuan. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu peer-to-peer lending. Jadi cara kerja dari peer-to-peer lending itu mirip dengan bank, mempertemukan pemilik modal dengan orang yang membutuhkan modal. Nah, pemilik modal disebut dengan lender atau investor, sedangkan orang yang membutuhkan modal disebut dengan peminjam atau borrower. Dan pertemuan lender-borrower ini terjadi secara digital melalui sebuah aplikasi, misalnya aplikasi Coinworks. Lalu sebagai investor atau pemilik modal, kamu akan mendapatkan pengembalian dana dari peminjam ketika jatuh temponya sudah selesai. Itu pokok beserta dengan bunganya. Dan bunga inilah yang menjadi sumber keuntungan bagi para investor. Dan yang menarik, walaupun cara kerjanya itu sama dengan bank, imbal hasilnya bisa jauh berbeda. Apabila deposito bank menawarkan bunga 2-3% per tahun, imbal hasil di peer-to-peer lending bisa mencapai 13 bahkan 20% per tahunnya. Terlebih lagi, investasi di Coinworks itu cocok untuk semua jenis profil resiko karena setiap pendanaan telah diberikan grade S dan grade A untuk produk pendanaan paling aman karena lender telah meminjam berulang kali dan selalu tepat waktu ketika bayar cicilan. Jadi memiliki track record yang bagus. Selain itu, modal kamu juga dilindungi 100% melalui sistem dana provisi. Lalu di bawahnya ada grade B dengan perlindungan 80% modal, grade C dengan perlindungan 60% modal, grade D dengan perlindungan 40% modal, dan terakhir adalah grade E dengan perlindungan 20% modal. Namun di sisi lain, grade E memberikan tingkat keuntungan tertinggi, yaitu 24 sampai dengan 40%. Selanjutnya, kamu bisa memilih produk investasi yang sesuai dengan profil resiko. Apabila kamu adalah investor konservatif, berarti kamu punya toleransi resiko yang rendah. Dan umumnya, investor konservatif memiliki target investasi untuk menjaga nilai kekayaan dari inflasi dan sebisa mungkin meminimalisir resiko kerugian. Dan sesuai prinsip investasi, low risk low return, berarti tingkat keuntungan yang didapatkan juga cukup rendah. Jadi, kamu bisa memilih untuk berinvestasi di grade S dan grade A dengan target return 10-20%. Lalu, apabila kamu adalah investor yang agresif, berarti kamu memiliki toleransi resiko yang cukup tinggi, punya target untuk mendapatkan imbal hasil besar, dan siap untuk menanggung resiko ketika berinvestasi. Jadi, kamu bisa memilih untuk berinvestasi di grade C sampai dengan grade E, yang bisa memberikan imbal hasil sampai dengan 40% per tahunnya. Lalu di tengah-tengah, antara investor agresif dan investor konservatif, ada tipe investor moderat. Target investasinya adalah mendapatkan keuntungan yang rata-rata, jadi kamu bisa memilih untuk berinvestasi di grade A atau grade B. Selanjutnya, apabila kamu sudah semakin menguasai investasi di peer-to-peer lending, kamu bisa mencoba untuk melakukan diversifikasi. Jadi, strategi diversifikasi itu bertujuan untuk mengoptimalkan imbal hasil dan pada saat yang bersamaan turut mengurangi resiko portofolio. Sebagai contoh, apabila kamu punya uang 10 juta dan semuanya ditempatkan dalam grade A, berarti return maksimal yang bisa kamu dapatkan adalah 12,77%. Tapi kalau uang ini kita sebarkan ke berbagai grade seperti pada contoh berikut, grade S 2 juta, grade A 2 juta, grade B 2 juta, grade C 2 juta, dan terakhir adalah grade D 2 juta, maka kita bisa mendapatkan imbal hasil sampai dengan 15,23%. Jadi dengan strategi diversifikasi, kita bisa memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan menempatkan semua aset hanya pada grade A. Oke, dari tadi kita cuma ngomongin enak-enaknya ketika berinvestasi di peer-to-peer lending. Jadi sekarang kita mau bahas tentang nggak enaknya. Karena investasi di peer-to-peer lending juga ada resikonya. Ada resiko di mana terjadi keterlambatan pembayaran oleh lender. Dan sebagai investor, kita akan mengalami kerugian, terutama kerugian imaterial.
emosional yang tidak terkendali karena nggak jelas nih kapan dia akan balikin dan apakah uang kita bakal kembali atau enggak. Jadi kamu yang nonton video ini bakalan beruntung karena aku akan jelasin tentang konsep late fee, di mana lender tetap mendapatkan benefit apabila ada keterlambatan bayar. Dan benefit ini bergantung pada tipe pembayaran dari produk pendanaan yang telah kita pilih. Dan informasi tentang tipe pembayaran bisa kamu lihat pada detail dan juga ada di fact sheet. Sebagai contoh, di sini terlihat bahwa tipe pembayarannya adalah lump sum. Dan untuk jenis pembayaran lump sum, lender akan mendapatkan 1,5 kali dari bunga harian yang akan dihitung mulai dari hari pertama keterlambatan. Misalnya, jatuh tempo pinjaman adalah 1 Januari, tapi dia belum bayar, maka per tanggal 2 Januari kita akan mendapatkan bunga harian sebesar 1,5 kali. Lalu untuk tipe pembayaran yang cicilan atau installment, lender akan mendapatkan tambahan 3% sebagai biaya keterlambatan. Dan biaya keterlambatan ini dihitung mulai dari hari ke-7, jadi lumayan nih bisa nambah-nambah penghasilan. Di sisi lain, apabila ada keterlambatan, peer-to-peer lending juga mengenal konsep loan restructure, di mana terdapat aturan dari regulator yang memperbolehkan peminjam atau borrower untuk memperpanjang tenor pinjaman sampai dengan maksimal 24 bulan. Tapi tentunya loan restructure itu juga tidak sembarangan, investor tetap mendapatkan keuntungan. Dan dalam investasi, kan salah satu tujuannya adalah mengembangkan aset. Jadi konsep loan restructure walaupun membuat uangnya itu mengendap lebih lama, tapi dari sudut pandang lain membuat aset kita meningkat lebih cepat. Dan bisa disimpulkan bahwa tenor juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan imbal hasil yang didapatkan. Sebagai contoh, jika lender menempatkan dana 1 juta dalam tenor 3 bulan dan imbal hasil 18% per annum, lalu estimasi pengembalian 1.045.000. Namun tiba-tiba mengalami loan restructure hingga 24 bulan. Maka setiap 3 bulan sekali kita mendapatkan 45.000 dan pada bulan ke-6 kita mendapatkan 90.000 sampai akhirnya pada bulan ke-24 total yang kita dapatkan adalah 360.000. Jadi walaupun terjadi keterlambatan, dana kita tetap berkembang dan estimasi pengembalian meningkat menjadi 1,36 juta. Sehingga saat dana kita tertahan dalam investasi karena loan restructure, jangan langsung pesimis karena investasi tidak hanya tentang berapa lama uang kita kembali, tapi berapa banyak uang yang bisa dikembangkan dalam periode tersebut. Oke, itulah dia strategi investasi di peer-to-peer lending yang saat ini saya pergunakan untuk mendapatkan hasil maksimal. Dan saat ini, nilai portofolio saya di Coinworks peer-to-peer lending mencapai 77,7 juta. Dan kamu bisa expect kalau nilainya bakal terus meningkat karena menggunakan metode DCA, Dollar Cost Averaging, di mana saya nabung rutin setiap bulannya. Jadi buat kamu yang tertarik untuk ikutan investasi di Coinworks, bisa download aplikasinya dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Gunakan kode promo Kyle Andre ketika registrasi untuk mendapatkan koin 350.000 untuk pendanaan di koin P2P dan extra rate 1% untuk di koin Robo. Lalu apabila sudah mendaftar, kamu boleh DM saya melalui Instagram dan bagi 10 orang pertama akan saya tambahkan investasi sebesar 100.000. Oke, semoga kamu suka dengan videonya. Jangan lupa tinggalkan like dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu agar makin banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan ketika berinvestasi di peer-to-peer lending. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!